Halo, masih dengan saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama filsuf UPH, Bapak Dr. Fitzgerald Sitorus, dan pengajar teologi dan filsafat Ibu Jessica dari Faculty of Liberal Arts. Kita masih ngomongin soal Feuerbach malam ini ya. Yang kita pertanyakan adalah mengapa Feuerbach itu walaupun tidak terkenal, tapi sebenarnya pengaruhnya bisa cukup besar. Itu bagaimana ceritanya, Pak Fitz? Nah, terima kasih Pak Ihan melanjutkan pembicaraan ini. Memang itu rupanya sudah merupakan takdir Feuerbach ya. Dia sebenarnya berpengaruh dan sangat berpengaruh dalam filsafat, tetapi tidak terkenal gitu ya. Artinya nama Feuerbach itu tenggelam di balik nama Karl Marx misalnya ya. Nah, kalau kita mau melihat jasa Feuerbach itu kita harus bertolak dari kritik dia terhadap Hegel. Bagaimana dalam klip sebelumnya kita telah bicara bagaimana kritik Feuerbach terhadap agama. Ya. Nah, menurut Feuerbach itu ya musuh dia yang paling utama itu adalah filsafat Hegel, idealisme absolut Hegel. Hegel sama dengan kekristenan dalam konstruksi filsafat dia mau menjelaskan segala sesuatu dengan bertolak dari roh absolut atau Tuhan yang merealisasikan diri dan hasilnya adalah keseluruhan alam semesta gitu ya. Nah, lalu Feuerbach membalik itu, bukan roh absolut atau Tuhan yang menciptakan alam semesta, melainkan manusia yang menciptakan, tadi telah kita lihat. Nah, Feuerbach itu sangat berpengaruh karena di tengah-tengah kebuntuan para filsuf atau para teolog di Berlin pada tahun 1800 sekian, ya, Feuerbach itu lahir tahun 1804 ya. Nah, para filsuf itu bertanya setelah kalau Hegel telah menjelaskan segala sesuatu dengan sempurna, lalu kita mau melakukan apa gitu ya? Apalagi yang tersisa untuk kita gitu ya. Nah, Feuerbach itu muncul mendobrak kebuntuan itu dengan pemikiran dia yang tadi kita bicarakan ya. Bahwa filsafat Hegel itu terbalik gitu ya. Nah, dengan itu dia membuka jalan bagi apa yang disebut dengan Hegelian kiri. Jadi sebenarnya jasa Feuerbach itu sangat besar karena dia membuka jalan bagi filsafat yang disebut dengan Hegelian kiri ya. Dengan perangkat teoritis atau gagasan yang telah disediakan oleh dia, maka Karl Marx bisa berfilsafat lebih jauh ya. Feuerbach itulah filsuf atau teolog pertama yang melakukan apa yang disebut oleh Habermas dengan detranscendentalisasi rasio atau detranscendentalisasi roh absolut gitu ya. Jadi tidak lagi mengarahkan diri pada yang transenden melainkan pada yang imanen. Jadi dia membuka jalan untuk itu ya. Karena itu ketika bukunya terbit atau ketika gagasan-gagasan Feuerbach itu sudah tersebar, maka Karl Marx dan Friedrich Engels itu mengatakan kami menjadi pengikut Feuerbach gitu ya. Karena Feuerbach itu telah membuka jalan bagi kelahiran apa yang disebut dengan Hegelian kiri. Makanya dia sangat berjasa sebenarnya ya. Belum lagi dengan insight atau gagasan teori proyeksi dia itu berpengaruh juga pada filsuf-filsuf lain, pada Sigmund Freud misalnya, pada Nietzsche misalnya ya, bahwa apa yang kita lakukan atau kita katakan sesuatu itu adalah Saya Pak Fitz agak tersendat sih. Jadi iya Pak, barusan Pak Fitz berpengaruh tersendat. tapi tidak terkenal orang gitu Pak Ihan. Oh ya, saya sudah selesai. Oh oke. Iya. Jangan-jangan ini koneksi saya juga nih yang kurang stabil nih di sini. Ya, tadi Pak Ihan memang berhenti tadi. Oh gitu ya. Oke. Ya.
Nah, jadi rupanya Feuerbach lewat kritiknya itu yang menurunkan transendensi ke imanensi, membuka jalan ya untuk pemikiran-pemikiran yang baru ya. Nah kan di dalam kekristenan juga ada transendensi tapi juga ada imanensi ya karena kita kan percaya kepada Kristus ya. Bagaimana Bu Jessica? Apakah metode semacam itu ya menelaah kekristenan lebih ke dari arah imanensi? Jangan-jangan membuka jalan kepada pemikiran-pemikiran baru daripada sesuatu yang udah stuck, dianggap sudah baku, sudah lama. Apakah metode semacam itu bisa berbuah juga kalau diterapkan di teologi, Bu? Iya, jadi kalau tadi saya membahas dua teolog itu ya, Calvert dengan siapa tadi, Hans Frey, itu adalah dua teolog yang sebenarnya pengen lari dari kritik Feuerbach itu. Nah, mereka berdua juga dikritik oleh beberapa orang lain bahwa mereka itu adalah teolog-teolog yang mencoba lari ya dari kejaran kritiknya Feuerbach. Tetapi bisa dikatakan bahwa ada juga kubu yang lain yang tidak berlari dari kejaran Feuerbach, justru mengapresiasi kritik Feuerbach terhadap kekristenan, bahkan menggunakan metodenya untuk mengembangkan teologi. Nah, contohnya seperti hermeneutic of suspicion. Kan tadi Hans Frey mengatakan bahwa kritik Feuerbach terhadap kekristenan itu membuat kepercayaan kita terhadap satu doktrin tertentu itu menjadi bad faith, begitu. Tetapi di samping menjadikan itu bad faith, justru hermeneutics of suspicion yang dikembangkan oleh Feuerbach di era-era sekarang ini justru digunakan sebagai metode berteologi yang baru. Contohnya dari kacamata penafsiran Kristen Marxis atau left ya, atau kekristenan kiri. Mereka melihat teks-teks Alkitab itu dengan cara hermeneutic of suspicion gitu. Jadi mereka tidak menerima itu sebagaimana penafsiran tradisional, tetapi melihat dari kacamata yang berbeda. Dan juga dari teologi feminis ya. Bagaimana kalau melihat di dalam Alkitab itu Allah selalu disebut sebagai Bapa, apakah artinya Allah itu adalah seorang laki-laki? Nah, mereka mencoba untuk lebih kritis mengadakan sebuah hermeneutik yang lebih ada suspicion-nya. Nah, jadi kalau bisa dibilang di dalam teologi itu studi tentang Feuerbach, apakah sekarang ini ngetren atau tidak? Sebenarnya tidak terlalu ngetren lagi kalau yang saya amati ya secara pribadi. Kenapa tidak ngetren? Karena sudah tidak mau dikritik lagi. Karena Barth dengan Frey itu sebenarnya kita akui ya, kritiknya itu memang berdasarkan atas mungkin ya, ada ketakutan tertentu bahwa iman mereka tuh dilihat sebagai bad faith begitu. Tetapi kalau sekarang justru itu diambil, disaring ya, disaring, difilter untuk mengadakan metode berteologi yang baru seperti itu. Oh iya, ada juga ya teolog-teolog eksistensialis ya. Walaupun sebenarnya memang kiprahnya Feuerbach itu di dalam teologi tidak sekuat Marx. Jadi mereka lebih ke Marx begitu. Contohnya kayak Paul Tillich ya dan macam-macam itu kiprahnya lebih ke Marx daripada Feuerbach begitu. Ya, jadi yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion biasanya ada 3 nama ya, Nietzsche, Freud, dan Karl Marx ya, yang memang juga menyentuh hal-hal tentang agama, tapi masing-masing juga dengan nuansa yang sangat rumit yang mungkin bisa jadi klip tersendiri nanti di masa depan ya. Tapi Bu Jessica tadi mengklaim salah satunya adalah tampaknya zaman sekarang tidak diminati lagi ya kritik Feuerbach itu. Nah, Pak Fitz, apakah sependapat Pak? Apakah Feuerbach tidak ada sumbangannya lagi untuk kita saat ini Pak? Itu mengenai apakah ada sumbangan atau tidak itu tergantung bagaimana kita menafsirkan teks ya. Teks itu tidak pernah mati itu ya. Yang mati itu adalah pembaca itu. Kalau pembaca kreatif dia akan selalu bisa menghidupkan teks yang sudah mati gitu ya. Tapi menurut saya mungkin satu hal yang menarik juga dalam kaitan dengan diskusi ini dari Feuerbach adalah bahwa sebenarnya Feuerbach itu tidak tepat sepenuhnya dikatakan seorang ateis ya. Atau kalaupun dia ateis yang tidak sebagaimana kita pahami bahwa kepercayaan akan ketiadaan Tuhan gitu ya. Karena dia kan sebenarnya mengatakan dia tetap percaya pada
Tuhan itu ya, tapi Tuhan dalam bentuk manusia gitu ya. Kalau kata Calvert, apoteosis, Pak. Apoteosis ya, apa itu? Deification of man. Ya, itu persis itu. Jadi dia tidak mengatakan Tuhan itu tidak ada itu. Tuhan itu ada, ya. Jadi tapi dalam bentuk manusia gitu, homo homini deus itu ya, manusia menjadi Tuhan bagi sesamanya gitu ya. Jadi dan dia punya basis untuk mengatakan itu bahwa Allah itu telah manusia, telah imanen. Allah itu transenden. Lalu dia imanen datang ke dunia ini. Itu tetap mengakui sekali Tuhan. Dia mengatakan dia antropoteisme sebenarnya. Jadi dia tetap percaya Tuhan itu. Tapi dalam bentuk manusia, di situ letak ateismenya. Tentu pandangan yang tidak mengakui dimensi transendensi Tuhan itu yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan dia seorang ateis. Tapi kalaupun dia dikatakan seorang ateis, dia harus dijelaskan ateismenya dia ateisme seperti apa gitu. Ya, dan jangan-jangan Feuerbach bisa saja masih setuju ya kalau dibilang kita melihat manusia, melihat ketidakterbatasan, maka ketika melihat manusia kita melihat cerminan Allah begitu ya. Jangan-jangan dia masih bisa setuju dengan hal itu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pembahasannya untuk di klip ini. Kita akan ketemu lagi dengan filsuf-filsuf yang lain. Selamat malam.